Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini aku mau cerita tentang PKI setelah dibubarkan oleh kolonial, kemudian membuat suatu partai bawah tanah atau gerakan bawah tanah, dan kemudian kembali ke pentas politik Indonesia sampai ke pemberontakan tahun 1948 di Madiun. Kita tahu bahwa awal kemerdekaan Republik Indonesia itu sedang mengalami kekacauan, terjadi beberapa serangan dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dari Belanda yang menginginkan bahwa Indonesia itu ingin merdeka kembali. Indonesia itu ingin dikuasai kembali oleh Belanda. Kemudian di dalam negeri itu keinginan untuk membuat suatu negara komunis yang nantinya akan adanya pemberontakan tahun 1948 yang katanya itu ingin mendirikan negara komunis di Indonesia, tepatnya di pemberontakannya di Madiun atau disebut juga Affair Madiun. Nah, kita tahu bahwa Amir Syarifuddin selaku sebagai Perdana Menteri yang menggantikan Syahrir, Amir Syarifuddin itu menandatangani suatu perjanjian Renville yang sangat merugikan Republik Indonesia dan sangat menguntungkan pemerintah pemerintah Belanda. Akhirnya Amir Syarifuddin mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri. Karena mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri, Perdana Menteri selanjutnya itu adalah dipimpin oleh Hatta. Nah, Amir Syarifuddin yang menandatangani perjanjian Renville yang mengatakan bahwa wilayah Republik Indonesia semakin kecil, itu juga menentang perjanjian Renville, dan Amir Syarifuddin merasa kecewa. Kemudian karena merasa kecewa, Amir Syarifuddin membentuk suatu Front Demokratik Rakyat dan melakukan suatu pemberontakan di Delangu, Jawa Tengah. Itu suatu pabrik tekstil ya. Jadi Amir Syarifuddin itu bergabung kepada kelompok buruh dan melakukan suatu pemberontakan yang dipelopori oleh FDR yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Pemberontakan itu juga melakukan suatu pengacauan dan banyak beberapa orang yang meninggal dan banyak kerusakan di mana-mana. Kemudian itu jelas bahwa FDR itu melakukan suatu tindakan yang anarkis. Kemudian pada tahun 48 juga, tanggal 11 Agustus 1948, Musso datang lagi ke Nusantara, ke Indonesia, dan kemudian setelah lama Musso dibuang ke Moskow ya, karena terjadi pemberontakan tahun 1926 waktu itu. Akhirnya Musso datang lagi ke Yogyakarta dan membuat suatu tindakan baru atau membuat suatu aturan baru untuk Partai Komunis Indonesia. Jadi perlu diketahui, setelah terjadi pemberontakan tahun 1926 itu, PKI itu tidak serta-merta bubar ya, walaupun pemimpinnya bubar, tapi PKI masih menjadi partai tetapi bekerja di bawah tanah. Dan waktu tahun 1927 PNI itu berdiri, beberapa anggota PKI itu masuk ke dalam PNI. Jadi sebenarnya partainya nggak bubar begitu aja, tapi masih ada sisa-sisa rempahan-rempahannya. Nah, itu ada lagi partainya itu tahun 1948 saat Musso tiba di Yogyakarta dan mendirikan juga memperkokoh partai yang bercerai-berai itu. Jadi kalau bisa disimpulkan, bekerja di bawah tanah itu tahun 1926 sampai 1948 itu PKI itu bekerja di bawah tanah gitu katanya Aidit waktu pidato. Nah, Musso itu kan diasingkan ke Moskow itu tahun 1926, terus kembali lagi ke Nusantara, ke Indonesia 1935. Setelah 1935, Musso mendirikan lagi suatu organisasi PKI yang tadi menjadi rempah-rempah itu menjadi suatu kekuatan
Dan kemudian karena Musso mengakui bahwa cuman satu partai buruh yang harus ada di Indonesia, makanya Amir Syarifuddin harus bergabung kepada PKI. Jadi Amir Syarifuddin itu bergabung kepada PKI, FDR itu melebur jadi satu menjadi PKI, dan kemudian melakukan suatu organisasi partai gitu. Kemudian ada beberapa pemimpin yang pada saat itu bergabung dengan Musso, Amir Syarifuddin. Kemudian ada lagi DN Aidit, Dipa Nusantara Aidit, kemudian itu Nyoto, kemudian ada Sudisman. Organisasi yang dibuat tahun 1935 ini, PKI itu menjadi berkembang karena mereka membujuk buruh tani dan beberapa orang-orang kecil, buruh tani, buruh pabrik itu menjadi simpatisan mereka dan menginginkan pemogokan, dan PKI menyuruh mereka untuk merebut tanah yang mereka garap itu dari tuan tanah. Jadi maksudnya buruh tani itu merebut tanah dari tuan tanah gitu kan. Slogannya PKI kan membunuh 7 setan desa ya, salah satunya kan tuan tanah. Tuan tanah itu terdiri dari kepala desa, kemudian Pak Yai yang punya banyak tanah yang luas dan seperti itu. Yang pokoknya punya banyak tanah itu namanya itu setan desa yang harus dibunuh gitu. Dan beberapa kerusuhan. Nah, pada saat itu juga Tan Malaka juga bergabung kepada PKI. Tan Malaka itu seorang tokoh yang ditakuti atau disegani juga dalam komunis internasional. Itu Tan Malaka salah satu tokoh yang disegani. Jadi Tan Malaka itu ikut ke dalam organisasi PKI yang baru berdiri lagi oleh Musso. Karena PKI selalu membuat suatu revolusi atau pertentangan dengan pemerintah, dan PKI itu juga mengecam bahwa kebijakan pemerintah itu kurang pro rakyat, akhirnya banyak terjadi beberapa pemberontakan, salah satunya tadi di Delangu, kemudian meluas lagi ke Solo, dan kemudian juga meluas ke Madiun. Di Madiun itu terdiri dari 5.000 sampai 10.000 tentara yang ikut ke dalam pro tentara, karena beberapa daerah sudah runyam sekali dengan membunuh di desa, juga saling membunuh antara abangan dengan santri, antara orang PKI dengan santri, antara orang-orang desa yang tidak tahu menau dengan PKI. Akhirnya itu sangat ricuh, dan karena terdesak juga pada tanggal 30 September 48 itu Aidit dan Lukman itu melarikan diri ke Cina dan Vietnam. Kemudian karena operasi militer dari pemerintah itu pada tanggal 31 Oktober Musso tewas dan Amir Syarifuddin itu ditangkap. Jadi sekitar 3.500 orang ditangkap dan setidaknya 8.000 orang tewas di peristiwa 1948 itu. Jadi sebenarnya tragis ya, Indonesia sedang mengalami perlawanan dari Belanda, kemudian Indonesia juga harus melawan bangsanya sendiri. Itu sebenarnya suatu tragedi yang besar untuk Indonesia pada saat tahun 48. Belanda masih ngotot sekali ingin menguasai Indonesia, tapi orang Indonesia sendiri melakukan suatu percobaan untuk tidak sepakat dengan kebijakannya pemerintah pusat gitu. Nah, ini aku dapat menurut Sumarsono ya, dalam tulisannya Aswiwarman Adam, bahwasanya peristiwa Madiun itu bukanlah pemberontakan, tetapi usaha untuk membela diri dari kelompok komunis. Peristiwa ini merupakan persengketaan antara TNI dengan laskar-laskar revolusi yang berkelanjutan saling menculik. Namun peristiwa ini dimanipulasi oleh kelompok anti komunis yang didukung oleh pihak barat. Jadi memang pihak barat itu juga
ikut serta dalam urusan dapur Republik Indonesia, termasuk nanti tahun 65 juga seperti itu. Nah, menurut Suhoki juga pemberontakan 1948 itu adalah muncul karena ketegangan di tengah masyarakat Jawa Tengah dan dalam revolusi nasional, karena harapan-harapan mereka tidak terpenuhi dan kesulitan ekonomi yang membawa frustasi, dan ini memunculkan radikalisme yang terus meningkat sehingga terjadi pergolakan tadi. Jadi banyak faktor ya, ada yang mengatakan bahwa versi yang nasional itu bahwa PKI 48 itu ingin mendirikan negara komunis, tetapi ada yang beberapa mengatakan itu adalah keguncangan ekonomi, kesulitan ekonomi, kemudian ketegangan di tengah masyarakat karena tidak bingung masyarakat sebenarnya seperti itu. Yang pasti dibingungkan itu orang kecil, dan pasti mereka yang pasti dirugikan dalam kesulitan ekonomi ini, karena Indonesia juga sedang masih bayi ya, tahun 48 itu berarti umurnya masih 3 tahun, masih balita banget gitu loh. Dan ini mungkin harus banyak membaca kalau ingin jelas dalam tragedi 1948 yang bisa disebut sebagai affair Madiun itu juga. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Mohon maaf kalau penyampaian saya itu belibet hari ini karena saya tidak begitu membacanya tuh masih beberapa gitu, nggak mendalam. Masih beberapa literatur yang saya baca tentang peristiwa ini. Yang jelas peristiwa ini juga sangat menyedihkan dan tidak perlu terulang kembali. Oke, terima kasih sudah menonton.